Oke. Nah, karena sesi satu udah selesai nih teman-teman. Nah, jangan lupa kita masih ada sesi kedua pada malam hari ini, yaitu kita bakal ada pembekalan dari bidang parekraf nih teman-teman. Nah, mana nih yang teman-teman dari parekraf siap-siap buat pertanyaannya, karena nanti pertanyaan dari teman-teman yang mungkin agak curious, yang bahkan nanti mungkin ada penasaran terkait apa sih yang bisa kita lakukan terkait parekraf nanti, yang bisa kita lakukan di Desa Timbanu, teman-teman bisa banget tanyain nanti ke pemateri kita atau narasumber kita pada malam hari ini. Nah, karena aku lihat ini sudah untuk narasumber kita udah ada di room ini, aku panggil dulu. Halo Kak Jessica, apakah Kak Jessica udah ada di sini? Udah, Kak. Suara aku kedengeran, Kak? Udah, dengar banget Kak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk sesi kedua. Sebelumnya aku bakal baca untuk CV dari Kak Jessica. Jadi Kak Jessica sendiri memiliki nama lengkap Jessica Grace Harvey, merupakan mahasiswa dari Dental Student Faculty of Dentistry Maranatha Christian University. Nah, hebat banget nih. Dan juga perlu teman-teman mengetahui, Kak Jessica ini juga punya beberapa pengalaman dan prestasi di bidang parekraf nih teman-teman. Lebih tepatnya sebagai Putri Lingkungan Indonesia 2021 dan Miss Eko Internasional Indonesia 2022. Wah, keren banget gak sih pengalaman dari Kak Jessica. Oke, selanjutnya kita bakal ada penyampaian materi dari Kak Jessica. Oke, aku bakal mulai untuk share screen-nya. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan untuk share screen-nya. Udah, Kak. Oke, kepada Kak Jess dipersilakan. Oke. Sebelumnya thank you, Kak Daniel. Sebelumnya aku mau nanya, Kak, aku punya waktu sampai jam berapa ya, Kak, supaya nggak kelewatan nanti? Oh, oke Kak, sebentar saya cek Kak. Untuk sampai jam 20.30 waktu Indonesia Barat Kak. Oke, siap-siap. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya bisa dikasih kesempatan buat sharing di pembekalan ini ya, pembekalan lingkungan ya teman-teman. Aku aja speechless malam-malam gini, teman-teman masih punya spirit yang luar biasa buat ikut pembekalan malam ini. Mungkin sudah dikenali sama Kak Daniel ya tadi ya. Selamat malam teman-teman, aku Jessica Grace. Biasanya aku dipanggil Grace sih sama teman-teman. Jadi ya malam ini kita santai sharing ringan aja. Jadi aku buka dengan satu statement ya teman-teman. Nature can exist without us, but we can exist without nature. Kenapa aku buka dengan statement ini? Karena aku mau bikin persepsi teman-teman. Mungkin selama ini kita pikir bahwa kita nih yang punya peran penting dalam alam, dalam lingkungan, dalam ya segala tata kehidupan kita ya. Tapi ternyata itu kebalik ya teman-teman ya. Kita butuh yang namanya oksigen, kita butuh yang namanya pangan, kita butuh yang namanya ya kebutuhan-kebutuhan hidup, kayak baju, alat dapur dan segala macam. Tapi kita pernah nggak berpikir bahwa itu kita dapetin dari mana? Jawabannya kita dapetin dari iya alam kita, nature kita. Jadi mau nggak mau kita hidup bergantung dengan alam kita, dengan lingkungan kita. Tapi secara tidak sadar, ketergantungan kita itu membawa suatu dampak negatif ya teman-teman. Dampak negatif yang justru malah merusak merusak apa yang seharusnya kita jaga. Dan bahkan nature sendiri itu pun bisa ada tanpa kita teman-teman. Jadi sebenarnya sebagai anak muda itu banyak banget ya yang bisa kita lakuin terkait kita jaga lingkungan kita banyak banget. Tapi kadang kita malah mempersempit hal tersebut. Jadi kita kayak bingung mau ngelakuin apa. Kayaknya ini salah. Ini salah. Padahal belum tentu yang kita pikirkan yang salah itu salah beneran. Malah mungkin itu bisa jadi hal yang baru ya teman-teman buat dilakuin. Sorry Kak, boleh next Kak? Udah?
Udah ganti, Kak. Oke, thank you. Oke, jadi bisa kita lihat ya teman-teman. Aku ngambil beberapa contoh aja sih. Lihat ya di tahun 2019 hijau banget ya teman-teman ya. Bahkan kayak bagian coklatnya itu dikit banget. Bagian hijaunya masih banyak, masih terjaga lah. Tapi kita lihat di 2019, 10 tahun kemudian. Wah, hijaunya udah hilang teman-teman. Hijaunya udah hilang, kayaknya banyak pembangunan industri dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita lihatnya kayak biasa aja gitu loh. Tapi padahal justru ini yang berdampak banget ya teman-teman. Kayak kita kekurangan kita kurang hijau-hijau ini teman-teman ya. Dari 2009 ke 2019 itu signifikan banget perubahannya. Gundul, berubah, dijadiin kayak pembangunan bisnis dan segala macam, tapi itu pun tanpa memperhatikan benar nggak sih dia bangunnya di situ, benar nggak sih cara pembangunannya di situ. Terus kita juga lihat ya gambarnya teman-teman, sungainya pertama bersih, terus entah berapa tahun kemudian sampah numpuk jadi bencana alam, banjir, longsor, terus nanti ya merembet kemana-mana lah ya teman-teman. Sampah ini kita tahu sampah itu sulit banget ya teman-teman buat buat dia hilang itu susah banget teman-teman, apalagi sampah plastik ya teman-teman yang tadi dari materi dari Kaipo aku nyimak ya. Itu bagus ya teman-teman, kita jadiin itu, kita recycle itu, kita reduce, kita reuse. Sebenarnya tiga yang perlu kita tekankan ya dalam melihat perkembangan sampah-sampah yang makin merajalela hari-hari ini. Mungkin boleh next, Kak. Oke, jadi di sini sebenarnya banyak ya teman-teman permasalahan lingkungan, tapi di sini mungkin aku ambil beberapa aja yang mungkin kelihatannya simple, tapi ternyata punya efeknya yang gede banget. Tapi mungkin 5 dari problems ini yang bisa kita atasi, yang bisa kita tekan laju perkembangannya sebagai anak-anak muda. Karena kita tahu anak-anak muda itu ya agent of change ya teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya agen perubahan tanpa disadari ya. Baik teman-teman dalam bidang apapun, teman-teman bisa jadi agen perubahan. Jadi yang pertama ada plastic pollution. Plastic pollution ini mungkin tadi udah dijelasin ya sama Kak Ipul. Terus ada food waste, lalu ada air pollution, fast fashion and textile waste, dan yang terakhir ada biodiversity loss. Boleh next, Kak? Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada plastic waste problem atau plastic pollution. Teman-teman pasti udah nggak asing lah ya dengan masalah sampah plastik, sampah apapun lah itu. Tapi teman-teman mungkin dari teman-teman mungkin ada beberapa yang sadar, mungkin ada beberapa yang enggak, dan punya pikiran bahwa cuma buang sampah doang, satu sampah doang. Tapi bayangin teman-teman kalau misalnya 20-30 orang yang mikir gitu, wah udah habis. Tapi di sini kita sebagai anak muda jangan yang punya pikiran kayak gitu, cuma buang sampah kecil doang nih. Ada plastik doang, plastik bekas permen doang kita buang sembarangan. Wah itu sebenarnya kalau misalnya dalam jangka pendek mungkin ya tidak terasa ya efeknya teman-teman, tapi mungkin kalau dalam jangka panjang itu bertumpuk, wah susah banget itu teman-teman buat belum lagi nanti harus dibakar, nimbulin air pollution. Jadi sedari sekarang itu kita harus meminimalisir penggunaan sampah teman-teman, atau mungkin boleh kita menghasilkan sampah itu boleh, tapi kita perhatikan lagi, terkadang kita suka buangnya di tempat yang salah, padahal udah dikasih tahu mana nih yang sampah plastik dibuang di mana, sampah daur ulang dibuang di mana, sampah basah, sampah organik, anorganik dibuangnya di mana. Kita itu tahu teman-teman, kita bisa research, kita bisa baca. Jadi jangan punya kepribadian yang acuh tak acuh teman-teman, karena ini buat teman-teman juga, buat kita semua juga. Apalagi
nanti kita kan pasti ada generasi seterusnya ya, dan nggak mungkin kita biarin generasi seterusnya itu menikmati dampak negatif yang kita bawa. Nah, di sini ada the waste hierarchy ya, teman-teman. Bisa dilihat ada 5 step: reduce, reuse, recycle, energy recovery, dan disposal. Tapi yang paling bisa kita lakukan di sini ada 3 poin ini: reduce, reuse, recycle. Untuk energy recovery dan disposal ini mungkin sedikit sulit untuk diterapkan ya teman-teman, mengingat juga keterbatasan biaya dan juga ruang. Jadi kita bisa reduce, reuse, recycle. Reduce, mengurangi penggunaan. Reuse, kita pakai lagi. Jadi nih contohnya, teman-teman pasti tahu lah ya, botol plastik minuman kayak ya air mineral gitu. Tapi balik lagi aku tekankan, bukannya tidak boleh menggunakan itu, tapi balik lagi teman-teman harus mikirin, kalau misalnya kita produksi sampah plastik yang sehari misalnya kita bisa minum 8 botol, misalnya 8 botol air mineral plastik. Wah, itu sehari aja, kalikan aja berapa orang udah bisa menghasilkan berapa ratus sampah plastik ya per hari. Jadi itu pun susah untuk didaur ulang ya teman-teman, sampah plastik. Jadi kita sebenarnya untuk sampah plastik ini ya teman-teman, susah terdegradasi. Jadi lebih baik kita reduce penggunaannya dan kita pakai botol ini kayak misalnya tumbler, botol minum dan segala macamnya. Itu efeknya mungkin dalam jangka waktu pendek tidak terasa begitu signifikan, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu bisa mengurangi produksi sampah plastik, dan itu wah benar-benar positif banget buat lingkungan. Kemudian reuse, kita pakai lagi barang-barangnya. Misalnya kita punya kantong belanja nih yang plastik yang ya kain yang berbahan dasar kain, itu bisa reuse berkali-kali, bisa pakai berkali-kali. Teman-teman belanja ke Indomaret, ke Alfamart, bisa dipakai berkali-kali. Recycle, teman-teman bisa recycle kok barang-barang yang mungkin teman-teman punya pikiran ini udah nggak bisa dipakai lagi nih, ini udah tinggal dibuang aja, ternyata bisa dipakai. Kayak tadi dari penjelasannya Kak Ipul ya, bisa buat miniatur-miniatur, bisa bikin ya apapun yang kreatif-kreatif gitu, teman-teman bisa di recycle. Boleh di next kan? Nah, selanjutnya itu ada ini ya teman-teman, mengenai biodiversity loss dan deforestasi. Jadi aku satuin di sini karena mungkin teman-teman juga tahu lah ya, kita juga kehilangan beberapa animals, beberapa habitat juga hilang. Itu kenapa? Karena kita tidak bisa manajemen dengan baik, teman-teman. Jadi dampaknya itu bukan cuma ke manusia, tapi ke hewan, ke tumbuhan. Jadi di sini kita lihat ya, biodiversity loss ini kita bisa kelihatan ada habitat loss untuk beberapa hewan-hewan liar, kemudian peningkatan acidification di lautan, teman-teman, yang bisa menyebabkan matinya habitat di laut, hewan-hewan di laut. Kemudian juga ini climate change, kemudian pollution, kemudian overexploitation. Jadi bisa diperhatikan teman-teman, dari yang kita perbuat ini bukan hanya berdampak ke kita sendiri, tapi kita juga harus pikirin itu dampaknya ke adik kita, kakak kita, orang tua kita, bahkan ke habitat, bahkan ke hewan-hewan, bahkan ke iklim, suhu dari dunia ya teman-teman, itu berdampak, tapi mungkin belum bisa dirasakan begitu ketara karena teman-teman punya pemikiran bahwa ini mah sementara doang, tapi ternyata itu jangka panjang teman-teman. Jadi mulai dari sekarang coba perhatikan apa ya tindakan kita, berhati-hati. Boleh di next Kak. Nah, kita lihat ya teman-teman, kita lihat diagramnya sedikit ya teman-teman. Jadi ini kita lihat di tahun 1970 itu, habitatnya banyak, rindang, banyak yang hijau-hijau, banyak pohonnya. Tapi mulai meranjak ke 2010, mulai ada increased conservation efforts, ada peningkatan produksi, konsumsi yang melibatkan pengurangan dari beberapa daerah. Kemudian kita lihat lagi nanti yang warna kuning ya teman-teman, increased conservation efforts, mungkin ada pembangunan
gedung-gedung yang melibatkan pengurangan penebangan pohon-pohon, yaitu sebenarnya bisa diminimalisir ketika kita juga tahu cara penempatannya gimana. Boleh next, Kak? Nah, kemudian ada yang namanya air pollution atau pencemaran udara ya, teman-teman. Nah, di sini sekitar 4,2 hingga 7 juta orang itu meninggal, teman-teman, akibat polusi udara di seluruh dunia setiap tahunnya. Dan 9 dari 10 orang itu menghirup udara yang mengandung polutan tingkat tinggi. Itu kenapa bisa begini? Itu karena ulah kita sendiri, teman-teman. Kayak pembuangan limbah industri yang dari asap cerobong itu kemana-mana, terus juga penggunaan eh, transportasi yang sekiranya misalnya teman-teman mau jalan nih dari tempat A ke tempat B, tapi jaraknya paling cuma berapa ratus meter, tapi teman-teman pakai mobil, teman-teman pakai motor, itu sebenarnya peningkatan air pollution itu di situ ya, teman-teman. Jadi kalau saya sendiri ya, teman-teman, kalau mau ke kampus nih, meskipun jarak dari kosan ke kampus cukup jauh, tapi saya jalan, teman-teman, karena saya mengingat kalau misalnya saya ajak ke kampus setiap hari, bolak-balik ya memakan waktu 5 sampai 10 menit, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pikirkan, itu asap dari transportasi itu punya dampak yang buruk. Kumpul-kumpul jadi polutan tinggi yang bisa menyebabkan. Jadi cobalah memakai transportasi umum, kemudian misalnya kalau jaraknya dekat, ya jalan kaki sekalian olahraga gitu. Boleh next, Kak? Kemudian, nah ini ya teman-teman, food waste. Pasti teman-teman pernah lah ya makan tapi nggak habis. Nah, tapi ternyata food waste ini punya dampak ya, teman-teman. Limbah dari sisa makanan ini menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca setiap tahun, teman-teman. Setiap tahun, teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan, nggak habis, udahlah buang aja. Jangan gitu ya, teman-teman. Lihat ini. Di gambar ini ada Indonesia ya, teman-teman. Ini ada largest food waster per person untuk per year-nya 300 kg, teman-teman, bayangin. Kita juga bayangin, teman-teman, bagi orang-orang yang nggak bisa cukup makan aja, susah banget mau makan. Kita yang punya cukup makan tapi buang-buang, teman-teman. Jadi kita harus reduce hal itu dengan cara gimana? Kita tahu porsi perut kita. Mungkin iyalah, mungkin ada yang lapar mata, lihat ini enak ambil, ini enak beli 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 beli, tapi kan nggak kemakan. Jadi mulai sekarang kita harus melatih diri kita buat yuk redam gitu, redam untuk permasalahan kita. Mungkin pengen konsumsi ini nih, boleh, tapi secukupnya sesuai porsi perut. Kalau misalnya nggak habis, mungkin bisa dikasih ke siapa ya, mungkin yang mau, misalnya ini mau nggak, aku ada lebih nih gini-gini. Jadi kita tidak membuang makanan, karena ini dampaknya gila-gilaan ya, teman-teman, menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca setiap tahun. Jadi mungkin teman-teman juga bisa terapkan gaya hidup vegan ya, teman-teman. Aku sendiri juga udah jarang mengkonsumsi daging ya, teman-teman, karena itu juga sebenarnya menyumbang positivity buat keberlangsungan lingkungan. Boleh next, Kak? Nah, kemudian yang yang terakhir ini ada fast fashion and textile waste. Jadi pasti teman-teman nggak asing lagi dengan yang namanya fast fashion, karena ya udah ngetrend banget kan fast fashion ini di mana-mana. Tapi secara tidak langsung industri fashion di sini menyumbang 10% dari emisi karbon global. Jadi dunia itu setidaknya menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun, dan jumlah itu diperkirakan akan melonjak hingga 134 juta ton per tahun nanti pada tahun 2030, sekitar 8 tahun ke depan ya, teman-teman, 8 tahun nanti. Jadi di sini ada circular fashion. Jadi kita textile production, kemudian kita mendesain, kemudian kita processing, distribution, sale. Tapi terkadang kan kita ikut tren ya, teman-teman, kayak ini bajunya udah old banget nih, udah nggak bisa lah, udah nggak ngikutin tren, beli baju baru. Tapi padahal sebenarnya kalau kita punya ide-ide kreatif, teman-teman, kita bisa mix and match baju-baju itu, jadi kita bawa tren baru. Jadi kita juga meminimalisir fast fashion and textile waste ya, teman-teman, karena limbah pakaian dan tekstil ini berakhir di tempat pembuangan sampah yang sebagian besar tuh non biodegradable. Jadi susah untuk terdegradasi untuk sampah tekstil ini. Jadi
coba teman-teman balik lagi ke diri sendiri ya teman-teman, bahwa ini kayaknya masih bisa dipakai deh. Yuk kita mix and match yuk, misalnya lihat YouTube, oh caranya gini gini gini, oh bisa pakai jadi old fashion tapi kelihatan ngetren, kayak misalnya kita bring back fashion tahun 70-an, bring back fashion tahun 80-an. Wah, itu suatu progres yang bagus ya teman-teman, kita bawa kembali kayak atau mungkin teman-teman thrifting nih. Nah, thrifting. Aku sendiri sebagian besar baju-baju aku thrifting ya teman-teman, kayak tapi kadang teman-teman kita tuh meremehkan, masa cuma mampu beli thrifting sih, masa cuma mampu mix and match sih, nggak mampu beli baju baru ya. Nah, terkadang ada satu sisi di mana kayak, aduh iya ya, kenapa nggak beli baju baru aja sih, tapi kita perkuat lagi tekad kita, oh jangan, fast fashion itu punya dampak yang buruk buat lingkungan. Mungkin nggak sekarang, tapi 10-20 tahun ke depan. Tapi kan kita pengen bahwa generasi penerus kita pengen nikmati hal-hal yang positif ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa teman-teman diremehin, nggak apa-apa di iniin ya, di kata-katain hal yang jelek, dikasih komentar-komentar negatif tuh nggak apa-apa teman-teman. Itu tandanya kalau aku bilang itu tandanya mereka iri, nggak bisa kayak kita bisa tuh punya ide kreatif mix and match, kita bisa tuh punya ide kreatif kayak recycling hal-hal recycling yang kayak jadi miniatur, jadi kayak bikin baju dari barang-barang bekas. Itu berarti mereka nggak punya ide kreatif seperti itu, makanya mereka menjudge kita bahwa kita nggak mampu beli fast fashion, nggak mampu beli baju baru boleh teman-teman, tapi jangan sering. Misalnya hari ini teman-teman pakai baju ini, bosan beli baru, jangan seperti itu. Jadi sebenarnya semua itu mulai dari diri sendiri ya teman-teman. Apa yang kita lakukan tuh mencerminkan diri kita teman-teman. Mungkin mungkin kita ngelakuin hal-hal yang gak lazim dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, tapi kalau itu bring positivity effect, why not? Kenapa enggak gitu? Boleh di next kan? Kemudian, ini aku ada dua statement sih sebenarnya. Ini yang pertama ya teman-teman. You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. Jadi di sini emang setiap hari kita pasti nggak mungkin yang namanya nggak ada pengaruh buat dunia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pasti ada teman-teman, tapi mungkin secara tidak langsung kita kayak mikir, aduh perubahannya aku bawa ini tua banget gak ya, kuno banget gak ya buat teman-teman yang zaman now, yang kayak anak-anak muda yang stylish, yang kayak ya pokoknya ikutin tren lah, tapi kayak aduh enggak deh, kayaknya nanti aku malah dihujat nih, malah kayak ini aduh nggak jadi deh, nggak mau deh, biarin aja deh aku ngikutin dia, meskipun kita tahu itu punya dampak buruk, tapi jangan teman-teman ya, karena ini perubahan yang teman-teman lakuin itu berarti baik positif ya teman-teman. Kayak misalnya teman-teman kemana-mana bawa botol minum, kayak kenapa sih bawa botol minum, beratin tas deh. Kenapa sih bawa tas belanja, kan bisa nanti beli aja kantong kresek biar nanti dibuang gitu. Wah, itu menurut aku a big no ya teman-teman, kayak boleh seperti itu, tapi mikir nggak sih kayak nanti kalau 5 tahun, jangankan tahun, bulan deh, beberapa bulan ke depan, beberapa hari ke depan, kalau misalnya kita lihat kayak aduh gimana ini ya, tempat TPA tuh makin penuh gini-gini, ya itu karena teman-teman sendiri, teman-teman buang sampah plastik, teman-teman pakai kresek yang sekali pakai buang gitu. Jadi berusaha buat perubahan, meskipun perubahan itu awalnya tidak diterima. Kayak aku dulu awalnya nggak diterima ya teman-teman, kayak kemana-mana aku selalu bawa botol minum, selalu pakai kantong belanja. Sebelum diberlakukannya kayak kantong belanja harus berbayar, itu sebelum diberlakukan aku udah bawa, tapi kayak di ini apa sih, lebay banget bawa-bawa kantong belanja, orang ini juga nggak bayar kok gini-gini. Tapi aku langsung kasih statement bahwa coba deh bayangin kalau misalnya sampah plastik bertumpuk, kayak misalnya sampah-sampah lain yang bertumpuk, kayak misalnya nyebabin apa?
climate change, air pollution, ya nanti dampaknya kemana? Ya ke diri kamu sendiri. Mau nggak? Dia diem. Oh iya, udah deh gitu. Tapi lambat laun aku juga mempengaruhi teman-temannya, mempengaruhi ini mempengaruhi tapi secara halus ya teman-teman, jangan menyindir kayak apa sih gini jangan, karena itu tidak bisa acceptable, karena tidak bisa diterima oleh anak-anak muda zaman sekarang. Boleh next Kak? Nah, ini statement terakhir aku ya teman-teman, sekaligus menutup juga. Everything starts with yourself, with you making up your mind about what you're going to do with your life. Jadi teman-teman jangan takut buat suatu perubahan ya, jangan malah ngikutin yang nggak bener, tapi coba bikin satu terobosan baru yang benar-benar baru nih, yang orang lain kok dia beda ya gini-gini. Pasti mereka punya jiwa penasaran teman-teman. Sekarang boleh bertaruh sama aku, mana anak-anak muda yang nggak punya jiwa penasaran teman-teman. Pasti jiwa penasaran itu tinggi banget. Pasti mereka nanya, kenapa sih kamu kayak gini? Mungkin awalnya mereka kayak, oh oke, oh ya udah gitu. Tapi pasti mereka kayak penasaran, kayaknya aku pengen nyoba deh. Jadi dari yang coba-coba itu nanti jadi rutinitas, jadi dampak yang positif teman-teman. Tapi teman-teman juga tetap memberikan pengaruh-pengaruh lain yang positif gitu. Jadi everything starts with yourself. Jadi balik lagi, semua itu mulai dari diri sendiri ya teman-teman. Jangan menunggu orang lain, jangan bergantung pada orang lain. Jadi seluruhnya itu dari diri sendiri. Kita buat persepsi, buat pemikiran diri sendiri kita mau nanti 10 tahun ke depan kita masih menikmati hal-hal yang positif dari lingkungan kita itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan takut untuk buat suatu perubahan, jangan takut untuk mulai dari diri sendiri, dan itu yang akan teman-teman jalani buat ke depannya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Aku balikin lagi ke Kak Daniel. Thank you. Oke, terima kasih Kak Jessica atas penyampaian materi yang luar biasa banget. Dari tadi Kak Jessica udah nyampain bagaimana insight-nya terkait lingkungan dan apa aja sih masalah yang di lingkungan yang kita hadapi saat ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget langsung raise hand dan nanti bisa teman-teman on mic dan bisa langsung berinteraksi dengan Kak Jessica, atau kalau teman-teman nggak bisa tulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, silakan langsung raise hand teman-teman. Oke. Oke, ada satu penanya nih. Oke, langsung aja kepada Kak Daneta, dipersilakan. Oke, pertama-tama terima kasih Kak Daniel atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk Kak Grace atas presentasinya yang sangat bagus dan menarik. Mungkin aku mau tanya soal ini sih Kak, berdasarkan pengalaman aku ini lebih kayak destinasi atau tempat wisata gitu ya. Melihat gimana misalnya kayak di pantai Kuta Bali gitu. Waktu aku ke sana beberapa minggu lalu, melihat di sana masih ada sampah banyak, dan yang jadi concern adalah mirisnya itu sampahnya itu dibuangnya dari wisatawan, dari foreigners gitu, dari foreigners. Kalau menurut kakak sendiri, gimana cara kita sebagai anak muda, karena ini kan lingkupnya tuh eksternal ya Kak, dari wisatawan asing. Gimana caranya kita sebagai anak muda untuk berkontribusi, mungkin kayak mengingatkan mereka atau melakukan suatu aksi atau tindakan yang bisa mereduksi atau mitigasi perlakuannya wisatawan asing ini yang semata-mata malah ngebuat dampak negatif ke destinasi wisata di Indonesia. Itu Kak dari aku. Terima kasih. Thank you ya Kak Daneta buat pertanyaannya. Iya, ini sering banget ya kita pasti kayak ini gimana sih, kok pantai yang harusnya bagus tapi malah kayak banyak sampah dan segala macam, padahal udah ada peraturan jangan buang sampah sembarangan. Tapi teman-teman tahu peraturan dibuat untuk dilanggar teman-teman. Itu yang punya pemikiran anak muda sekarang. Jadi peraturan itu sekarang sudah tidak begitu begitu dipatuhi oleh oleh masyarakat luas. Nah, sebagai anak muda nih pasti kayak kita punya ada satu rasa di mana udahlah biarin lah wisatawan mah buang sampah ya buang sampah aja, ntar juga ada yang ngebersihin gitu loh. Tapi
belum tentu yang ngebersihin banget ya. Belum tentu ada petugas kebersihan yang mau ngebersihin sampah-sampah, terutama kan kayak misalnya pasti banyak lah sampah plastik sama botol gitu-gitu. Tapi sebagai anak muda teman-teman, waktu itu aku lupa tahun berapa, aku pernah berkunjung ke satu pantai, tapi bukan berkunjung untuk liburan, tapi bersih-bersih. Jadi aku ajak beberapa orang ya, lumayan banyak sih ya. Terus kayak kita bawa karung nih, kita telusuri pantai, kita bersihin, kita pungutin satu-satu. Dalam kondisi pantai itu rame teman-teman. Kita pungut satu-satu. Akhirnya tuh kayak ada menarik perhatian dari wisatawan, dari kayak ini dia deket. Kenapa sih kamu ngebersihin, biarin aja itu kan sampah juga, ya biarin lah gitu, nanti juga dibersihin sama orang. Terus kita sama-sama jawab, ya kalau misalnya nggak ada yang bersihin, mau gimana? Ya kalau misalnya ada yang ngebersihin, kalau enggak emang mau dipungut pungut sendiri. Akhirnya dia juga kayak penasaran, jadi dia ikut bantu. Jadi kayak sebenarnya sebagai anak muda pun pasti banyak lah ya yang buang sampah. Dulu pun aku suka buang sampah sembarangan ya teman-teman, karena kayak nggak ada tempat sampah, udah sampah kecil buang doang, buang aja gitu. Tapi lama-lama aku sadar teman-teman bahwa setelah di research, setelah aku lihat di Google ya, sampah ternyata punya dampak yang kayak gini banget ya, yang jelek banget. Tapi mungkin itu salah satunya ya, Kareneta mungkin bisa kita lakukan kayak kita mungkin jadwalin misalnya sebulan sekali kah atau seminggu sekali ya, mengingat produksi sampah itu juga banyak ya, jadi mungkin ya seminggu sekali lah boleh kita kunjungi satu satu pantai lah atau satu tempat wisata lah, kita ajak, kita bawa karung, kita bersihin, kita pungut. Kemudian nah ini manfaat juga sosial media ya, sebenarnya bukan untuk pencitraan, bukan untuk apa, tapi kita boleh dokumentasi kemudian kita share. Jadi teman-teman kayak tapi ini bukan buat kita dapat pujian dan segala macam, tapi ini buat ini loh masih ada anak muda yang mau berkontribusi buat ngebersihin destinasi wisata yang harusnya asri, yang harusnya bersih, yang harusnya indah dipandang, malah dibuat jadi mohon maaf tempat pembuangan sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya salah satunya bisa kita lakuin. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Jessica Grace. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari kolom chat dari Kak Bayu Abdul Fatah. Jadi aku bakal bacain pertanyaannya. Bagaimana pandangan Kakak atau solusinya jika melihat kasus sekarang ini di mana populasi penduduk sangat meningkat yang tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya lahan pemukiman. Kasus lain juga sekarang banyak company startup yang di mana tidak menutup kemungkinan juga akan membuka kantor pada lahan-lahan kosong, tetapi di sisi lain hal ini juga penting karena bisa mengurangi jumlah pengangguran dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Dari kasus tersebut, jika melihat dari sisi lingkungan, memang itu akan berdampak negatif untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, thank you buat Kak Bayu ya atas pertanyaannya. Ya, ini juga sering ditanyain ya kayak, kita kan pengen bangun ini nih buat keberlangsungan hidup juga gini-gini, tapi kita harus mengorbankan lingkungan dan segala macamnya. Sebenarnya bangun suatu industri bisnis itu boleh teman-teman, tapi balik lagi manajemen kita dalam berbisnis itu benar nggak sih? Kayak misalnya kita bangun pabrik, kita bikin pabrik nih, tapi limbahnya malah kita nggak mikirin, udahlah buang aja ke sungai, udahlah buang aja ke sini ke sini ke sini. Nah itu kita tidak memikirkan kayak output dari limbah itu seperti kayak teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang bangun industri terus kayak bangun bikin pabrik, kalau misalnya kayak pengen mikir lingkungan juga, pasti teman-teman kayak mikir ini nanti limbahnya mau dibuang kemana ya, kita buat yuk tempat pembuangan limbah yang khusus benar-benar limbah, jadi nggak mencemari lingkungan itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke manajemen gimana kita berbisnis. Kayak misalnya dalam suatu perusahaan nih, produksi kertas, nah pasti banyak ya pakai kertas, print kayak dokumen-dokumen segala macam, atau mungkin teman-teman buat catatan-catatan di kertas. Nah, zaman sekarang ini semua serba elektronik, teman-teman. Kita bisa kurangi loh penggunaan, kayak misalnya teman-teman mau nyatet nih, bisa kok lewat handphone, lewat laptop gitu, disimpan di notes gitu, yang sekiranya tidak terlalu membutuhkan pengeluaran kertas gitu, teman-teman bisa dibuat di notes. Kayak
kita mengurangi paper waste, limbah kertas teman-teman, karena kita tahu kertas itu diproduksi dari pohon. Nanti kita makin teman-teman pohon, kertas produksi makin banyak, iya jelas makin banyak, tapi gundul pohonnya. Belum tentu juga gundul pohon itu kita mau reboisasi buat menanam kembali, itu jarang banget teman-teman. Jadi balik lagi gimana kita manajemen bisnis yang benar. Mungkin juga kayak kita ngelihat kayaknya tempat ini kita juga bisa milih ya teman-teman, kayak kita perhatikan juga term and condition-nya, kita mau bangun bisnis di mana sesuai aturannya. Jangan kayak malah kayak karena kita ngeliat di sini bagus nih, tuh udah tebang aja pohonnya, padahal itu daerah yang dilarang untuk menebang pohon dan segala macamnya. Jadi itu sih yang harus kita ubah persepsinya. Nanti dalam bekerja juga pengurangannya kayak yang aku bilang ya, yang tadi ya teman-teman, kayak misalnya ke kantor nih, teman-teman bawa botol minum plastik. Bayangin aja teman-teman duduk di depan komputer, di depan laptop itu pasti kayak kering banget kan, kayak haus dan segala macam. Akhirnya timbullah satu botol plastik. Nanti siang lagi ada lagi sampah plastik. Jadi itu kalau misalnya teman-teman bisa manajemen dengan baik, ya teman-teman tiap hari ke kantor bawa bekal, dihabisin. Bawa botol minum yang bisa berulang kali dipakai, jadi nggak ngebuang-buang plastik ya. Jadi balik lagi gimana kita manajemen gimana kita membangun bisnis ya. Bangun bisnis nggak salah, boleh. Oke, terima kasih Kak Jessica. Dari Kak Bayu, apakah ada feedback? Atau sudah cukup? Oke, kayaknya udah cukup. Oke, kalau gitu, ini masih ada sisa waktu sebenarnya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, satu kali lagi. Oke, terakhir ya dari Kak Reza. Kepada Kak Reza dipersilakan. Oke, makasih Kak Daniel buat kesempatannya. Thank you juga buat Kak Jessica Grace buat materinya, insight-nya powerful banget, dan aku cukup interest banget sama aksinya kakak yang tadi katanya pas jalan ke kampus untuk mengurangi emisi karbon gitu ya. Karena kan emisi karbon itu salah satu penyebab dari climate change juga gitu. Cuman yang pengen aku tanyain tuh adalah gimana sih buat memotivasi diri buat kayak gitu. Soalnya kayak aku juga kadang ngerasa kayak gitu. Terus pernah nih sekali at the moment jalan kaki ke kampus, kayak lumayan makan waktu 10-15 menit, tapi capek juga. Terus akhirnya besok-besok kayak, mager, udah mending naik motor aja, apalagi bawa barang banyak kan, kayak laptop, tas, dan lain sebagainya gitu. Gitu sih Kak, maksudnya untuk membangun awareness-nya, terus juga membangun mindset-nya biar kayak kita bisa ngejalanin itu gitu secara terus-menerus gitu. Thank you Kak. Oke, thank you Kak Reza buat pertanyaannya. Relate banget ya, kayak anak kampus pasti kayak, aduh mager, mending naik motor, mending naik mobil ke kampus, jalan mager, nanti sampai kampus belum lagi dengerin materi kuliah, capek, ngantuk. Nah, aku juga pernah di posisi itu ya Kak Reza, kayak semester awal kuliah itu kayak kosan jauh, males ya, kayak mana bawaan banyak banget, belum lagi bawa laptop ya kayak Kak Reza, bawa buku, bawa catatan segala macam, pasti kayak capek di jalan. Tapi aku pernah aku punya ini ya Kak, aku punya mentor aku tuh keras orangnya. Mentor aku tuh keras, jadi karena waktu kan aku ikut pageant ya, jadi kan aku pasti punya mentor, dan kebetulan pageant yang aku ikutin itu berkecimpung di bidang lingkungan. Jadi kayak mentor aku tuh marah, kamu ikut ini tapi kok kamu bawa botol plastik, kayak jalan ke kampus 5-10 menit aja mesti pakai motor, lebay banget. Jadi dia emang to the point, menurut aku nggak kasar sih, tapi dia tegas. Jadi aku kayak iya ya, tapi kadang aku juga ngerasa kayak dia juga nggak tahu aku ke kampus jalan kaki kah, pakai motor kah, pakai mobil kah, dia juga nggak tahu, udah pakai motor aja. Tapi kemudian aku sadar Kak, kayak iya ya, kok kayak makin hari yang udara yang aku hirup tuh kayak nggak enak gitu, kayak apa ya, nggak fresh gitu loh, nggak seger. Jadi kayak coba satu hari aku jalan gitu kan 5-10 menit ya lumayan capek, terus pulangnya kayak udah nggak lagi lah, capek gitu kayak. Cuman besoknya lagi tuh pengen naik motor nih, pengen naik mobil ya, kayak
coba deh lawan gitu, paksain, bawa berat yuk jalan. Akhirnya tanpa disadari, karena aku paksa terus Kak, karena aku kayak tiap pagi bangun kayak aku pengen naik mobil, pengen naik motor, tapi kayak paksa yuk, pakai sepatu udah rapi, yuk jalan, yuk kita ke kampus jalan sekaligus olahraga, karena aku orangnya juga jujur malas olahraga Kak. Jadi kayak nih ya hitung-hitung olahraga lah. Jadi aku paksa, akhirnya seminggu aku paksain, akhirnya besok-besok tuh aku jadi kayak udah males ya naik motor, mending jalan aja sih, sekalian lihat-lihat kiri kanan. Nah itu yang pertama Kak. Terus yang kedua, jalan sendiri pasti nggak enak. Jadi misalnya call aja temen, yuk cabut ke kampus, jalan aja yuk, sekaligus ya nyari-nyari sarapan lah di pinggir jalan apa gimana, sekaligus ya lihat-lihat juga kiri kanan, mau tuh. Jadi sebenarnya punya teman buat jalan tuh juga memotivasi kita buat kayak besok gue jalan nih sama ini ke kampus, ya udah deh ayo kita jalan. Kalau misalnya punya pacar nih yang kosannya bareng juga nih, yuk kita jalan aja ke kampus gini-gini. Jadi sebenarnya itu yang kedua bisa jadi alternatif juga sih, kayak ajak teman buat jalan juga. Jadi pasti besok-besok, tumben nggak jalan aja yuk gini-gini. Pasti kayak udah kebiasa gitu. Tapi kalau misalnya ngajak teman ya jangan dipaksa ya temennya. Udah jalan aja ya temenin aku jalan gini-gini. Kalau dia nggak mau ya udah. Tapi kita paksa diri kita sendiri kayak, yuk jalan. Nanti seminggu kemudian pasti bangun pagi, udah di jalan aja gitu lebih enak. Itu sih dari aku Kak. Oke, terima kasih Kak Jess. Dari Kak Reza, apakah ada feedback? Enggak, makasih ya Kak Jessica. Oke, terima kasih. Nah, karena sudah ada 3 pertanyaan, dan terakhir kita akan ada pemberian term of appreciation untuk Kak Jessica. Oke, jadi Kak Jessica ini merupakan bentuk apresiasi dari kami, dari tim YATC Indonesia, sebagai narasumber pembekalan YATC Batch 5 Pemuda dan Aksinya yang diselenggarakan oleh YATC Indonesia pada hari Selasa 5 Juli 2022. Oke, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi bersama dengan Kak Jessica. Oke, saya akan hitung. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, nah terakhir nih sebelum saya tutup, dari Kak Jessica mungkin akan ada closing statement. Oke, closing statement aku simpel aja Kak. Mulai dari diri sendiri, karena segala sesuatu yang kita mulai dari diri sendiri itu punya dampak yang positif nanti di kemudian hari. Jadi buat teman-teman jangan takut buat berubah, jangan takut buat perubahan yang beda dari yang lain. Just continue it, lanjutkan, karena itu aku yakin punya dampak yang positif di kemudian hari. Jadi start with yourself, kemudian jangan takut untuk buat suatu perubahan baru. Itu aja dari aku Kak. Thank you. Oke, terima kasih juga Kak Jessica. Oke,